Oke, halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai topik Single Simple Smoothing dalam topik utama kecerdasan buatan atau AI. Jadi langsung saja, namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuswa Marlon Marcelowor dengan NIM 2302408. Saya dari kelas 5TI1. Nah, sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu Single Simple Smoothing dalam penjelasan singkat ini. Definisi dari Single Simple Smoothing atau SSS adalah metode yang digunakan untuk peramalan jangka pendek. Metode ini digunakan untuk data dengan model data yang diasumsikan berfluktuasi alias tidak stabil di sekitar nilai rata-ratanya yang konstan. Rumus yang digunakan untuk menentukan atau meramalkan data yang akan kita gunakan yaitu S tanda petik T sama dengan A yang mewakilkan alfa dikalikan dengan X T ditambahkan dalam tanda kurung 1 kurang alfa tutup kurung dikalikan dengan S petik T kurang 1. Nah, berikut terdapat keterangan di bawahnya di mana XT sama dengan nilai aktual periode ke T dan S petik T adalah nilai smoothing periode ke T dan alfa atau variabel A adalah konstanta smoothing dalam tanda unit 1/n. Nah, berikut terdapat kasus contoh tugas yang akan kita lakukan di sini. Di sini, sebuah toko elektronik lokal bernama Electromart ingin memperkirakan jumlah penjualan produk kipas angin untuk bulan berikutnya. Data penjualan selama beberapa bulan terakhir telah tercatat alias sudah ada datanya, namun mengalami fluktuasi akibat faktor musiman dan promosi. Nah, agar toko dapat pertama menentukan stok optimal, kedua menghindari kelebihan maupun kekurangan barang, dan ketiga membuat keputusan pembelian yang lebih efisien. Di sini pemilik toko memutuskan atau mengambil tindakan menggunakan metode Single Simple Smoothing atau SSS untuk melakukan peramalan penjualan untuk bulan-bulan ke depannya. Di sini saya sudah buatkan tabel data penjualan per unitnya, di mana data yang sudah ada yaitu bulan pertama, kedua, ketiga, sampai bulan kelima dengan penjualan aktualnya di mana bulan pertama memiliki nilai 120 unit, bulan kedua memiliki nilai 127, bulan ketiga memiliki nilai 130, bulan keempat memiliki nilai 125, dan bulan kelima memiliki nilai 140. Tujuan dari dibuatkan data ini agar kita akan meramal untuk bulan berikutnya. Contohnya bulan ke-6 menggunakan rumus dari SSS atau Single Simple Smoothing. Jadi langsung saja di sini Oke, jadi di sini saya sudah membuatkan programnya dalam bentuk bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa Go atau Golang. Di sini untuk package yang digunakan menggunakan package bawaan yaitu FMT. Kemudian saya sudah menuliskan rumus yang tadi dalam penjelasan. Nah, di sini saya menggunakan package utamanya untuk menjalankan fungsi main. Dan di sini terdapat fungsi yang saya buat yaitu bernama fungsi Single Exponential Smoothing. Namun kita akan membahas di bagian mainnya terlebih dahulu, di mana pada bagian main yang akan dieksekusi oleh sistemnya nanti terdapat dua variabel yang sudah dideklarasi dan diinisialisasikan, yaitu variabel data dan variabel alpha. Di variabel data merupakan tipe data float array dengan 5 nilai di dalamnya yaitu 120, 127, 130, 125, dan 140 yang mewakilkan data-data bulan-bulan yang sudah ada nilai di dalamnya. Kemudian untuk alpha di sini misalkan kita menggunakan 0,3 saja. Nah, berikut terdapat variabel smooth yang mengambil nilai atau hasil kembalian dari fungsi Single Exponential Smoothing yang sudah kita buat di atasnya dengan dua parameter yang kita tambahkan yaitu parameter data dan juga parameter alpha. Nah, parameter data dan alpha ini akan diteruskan sebagai argumen di dalam fungsi utamanya. Yaitu di sini terdapat pengecekan terlebih dahulu apakah untuk datanya terdapat data di dalamnya atau tidak. Nah, di sini kan kita sudah mendeklarasikan datanya beserta nilai di dalam variabel data. Nah, apabila data di dalamnya kosong, maka dia akan mengembalikan nil sehingga program tidak dapat meneruskannya atau menghasilkan kosong juga. Kemudian berikut terdapat variabel baru yang dideklarasikan yaitu smooth untuk membuat isi
yang dimana smooth ini merupakan tipe data slice yang nantinya akan berisikan data-data ramalan dari setiap bulan yang ada. Jadi dalam tabel tadi kan merupakan data aktual. Nah di sini di smooth nanti akan menyimpan data-data ramalan dari aktualnya itu menggunakan rumus-rumus yang sudah menggunakan rumus dari single simple smoothing. Jadi langsung saja terdapat iterasi di dalamnya, di mana iterasi tersebut akan menyimpan di setiap indeks ke T. Jadi indeks ke T dimulai dari 1 dan setiap iterasi tersebut akan menggunakan rumusnya yaitu alpha dikalikan data atau xt ditambahkan dalam tanda kurung 1 kurang alpha kalikan smooth atau S petik T kurang 1 sesuai dengan rumus yang kita gunakan ini. Kemudian dia akan mengulangi iterasi tersebut sampai melebihi dari N. N ini mewakilkan data atau panjang array data, di mana panjang array data yaitu 5 data di dalamnya, maka dia akan melakukan iterasi sebanyak 5 kali. Namun untuk periode pertama tidak ada iterasinya karena sudah kita tentukan di sini di mana smooth periode pertama sudah bernilai data periode pertama. Dan iterasi akan dilakukan dari iterasi pertama. Jadi indeks array kan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi sudah 5 panjang dari array data. Kemudian untuk iterasi ke 0 sudah diisi datanya, maka dimulai dari iterasi pertama. Sehingga setelah semua iterasi sudah dilakukan, sudah sampai 5 iterasi dan keluar dari perulangan, maka dia akan mengembalikan nilai dari variabel smooth, di mana nilainya bertipe float 64 indeks array. Berikut, setelah mendapatkan nilai dalam smooth yang dimana smooth ini merupakan array, dia akan mencetak hasil berupa tabel bulan keberapa beserta data aktualnya yang mewakilkan tipe data di sini variabel data. Dan di sini terdapat pemisah untuk tampilkan data dan juga hasil yang sudah ada nilai ramalannya. Jadi untuk tabel di atas masih terdapat bulan keberapa serta data aktual, dan tabel berikutnya akan menampilkan bulan keberapa data aktual serta nilai ramalannya. Dan terakhir akan memprediksikan bulan selanjutnya, yaitu di mana tujuan ini kita akan mencari bulan ke-6, di mana bulan 1 dan ke-6 kita sudah mengetahui nilainya berapa dan kita akan meramalkan bulan ke-6-nya di sini. Langsung saja kita jalankan program. Kemudian kita tunggu sebentar. Oke, ini dia, di mana pada tabel pertama hanya terdapat bulan keberapa serta data aktualnya, serta bulannya ini dari bulan ke-1 sampai bulan ke-5 dengan nilai data aktualnya masing-masing. Dan yang terakhir terdapat proses yang sudah dilakukan untuk peramalannya, di mana bulan ke-1 sampai bulan ke-5 terdapat juga data aktual dan juga nilai ramalan dari data aktualnya. Di mana untuk bulan pertama dapat kita lihat di sini data aktual dan juga nilai ramalannya sama karena sesuai dengan rumus yang sudah kita atur atau kode program yang sudah kita atur di sini, di mana smooth indeks ke 0 sama dengan data nilai ke 0. Maka pengembalian smoothnya akan sama dengan data variabel data indeks ke 0-nya itu 120. Maka hasil yang didapatkan data aktual 120, nilai ramalannya pun 120. Oke, dan berikut untuk bagian terakhirnya sudah diprediksikan di sini, di mana bulan ke-6-nya nanti adalah 129,24 yang diambil dari nilai ramalan bulan ke-5, di mana bulan ke-5 terdapat data aktual 120 dengan nilai ramalan 129,24. Nah, data itu atau nilai itulah yang kita ambil sebagai patokan bulan ke-6-nya. Dan mungkin itu saja sekian dari program yang sudah kita eksekusi atau jalankan ini. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan single simple smoothing ini yaitu metode single simple smoothing atau SSS terbukti membantu kasus yang sudah kita terapkan tadi, di mana kasus Electromart dalam memperkenalkan penjualan dengan cara sederhana namun efektif dengan menentukan konstanta alpha atau variabel A yang sesuai. Misalnya saya gunakan tadi 0,3. Peramalan menjadi cukup akurat untuk pengambilan keputusan manajemen stok tanpa perlu menggunakan model statistik yang lebih kompleks lagi. Dan sekian saja video
penjelasan tugasnya. Saya sampaikan terima kasih.